juga Kang William Pangentara akan mempresentasikan tentang teori Solo Swan. Dalam teorinya, Solo menjelaskan bahwa investasi, tabungan, pertumbuhan penduduk, serta teknologi berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan pertumbuhannya. Model pertumbuhan ekonomi yang dikenalkan oleh Solo seringkali dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berikut adalah model dasar dari teori pertumbuhan Solo, yaitu Y sama dengan F K kali L. Y itu sama dengan output, K itu sama dengan modal fisik, L itu sama dengan tenaga kerja. Lalu ada beberapa anggapan dasar menurut teori Solo Swan, yaitu anggapan dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja penduduk tumbuh dengan laju tertentu, adanya kecenderungan menabung dari masyarakat, semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Kemudian fungsi produksi, Q sama dengan F K kali L, berlaku bagi setiap periode. Dalam dunia industri berlaku fungsi produksi yang tertuang dalam hukum The Law of Diminishing Return. Berkaitan dengan investasi, besarnya investasi pekerja adalah fungsi dari kapital stok per pekerja. Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap bertambahnya kapital stok. Pergerakan naik turunnya tingkat populasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini diasumsikan bahwa variabel teknologi bersifat eksogen, artinya variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain atau menjadi variabel bebas. Pada fungsi produksi, teknologi dianggap given atau tetap, dan tingkat penawarannya berada pada posisi tertentu. Solo Swan berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal, yaitu seperti pertumbuhan penduduk dan akumulasi modal. Kemudian ada kemajuan teknologi. Saya Tondi Samosir dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh William tentang topik 13, yaitu ekstensi model Solo Swan. Model Solo Swan adalah perpanjangan ke model Harrod-Domar. Solo memperluas model Harrod-Domar dengan menambahkan tenaga kerja sebagai faktor rasio produksi dan modal output yang tidak tetap karena mereka berada dalam model Harrod-Domar. Perbaikan ini memungkinkan peningkatan intensitas modal untuk dibedakan dari kemajuan teknologi. Solo melihat fungsi produksi proporsi tetap sebagai asumsi penting untuk hasil ketidakstabilan dan dalam model Harrod-Domar. Karyanya sendiri memperluas ini dengan mengeksplorasi implikasi dari spesifikasi alternatif, yaitu Cobb-Douglas dan elastisitas konstan substitusi atau CS yang lebih umum. Meskipun ini telah menjadi kisah kanonik dan terkenal dalam sejarah ekonomi dan ditampilkan dalam banyak buku pelajaran ekonomi, penilaian ulang baru-baru ini atas karya Harrod telah membantahnya. Salah satu kritik utama adalah bahwa karya asli Harrod tidak terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga tidak secara eksplisit menggunakan fungsi produksi proporsi tetap. Yang berikutnya adalah implikasi jangka panjang. Model Solo standar meramalkan bahwa dalam jangka panjang, ekonomi akan menyatu dengan kesetimbangan steady state dan bahwa pertumbuhan permanen hanya dapat dicapai melalui kemajuan teknologi. Baik pergeseran dalam tabungan dan pertumbuhan penduduk hanya menyebabkan efek level dalam jangka panjang, yaitu dalam nilai absolut dari pendapatan real per kapita. Implikasi yang menarik dari model Solo adalah bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dan akhirnya mengejar negara-negara yang lebih kaya. Konvergensi ini dapat dijelaskan dengan yang pertama, tertunda dalam difusi pengetahuan. Perbedaan dalam pengetahuan real mungkin menyusut karena negara-negara miskin menerima teknologi dan informasi yang lebih baik. Yang kedua, alokasi aliran modal internasional yang efisien. Karena tingkat pengembalian modal harus lebih tinggi di negara-negara miskin. Dalam prakteknya, ini jarang diamati dan dikenal sebagai paradoks Lucas. Implikasi matematis dari model dengan asumsi negara-negara miskin belum mencapai kondisi mapan. Yang berikutnya adalah variasi dalam efek produktivitas.
Dalam model Solow-Swan, perubahan yang tidak dapat dijelaskan dalam pertumbuhan output setelah memperhitungkan efek akumulasi model disebut residu Solow. Sisa ini mengukur peningkatan eksogen dalam produktivitas faktor total atau TFP selama periode waktu tertentu. Peningkatan TFP sering dikaitkan sepenuhnya dengan kemajuan teknologi, tetapi juga mencakup peningkatan permanen dalam efisiensi dengan faktor-faktor produksi yang digabungkan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan TFP secara implisit mencakup setiap peningkatan produktivitas permanen yang dihasilkan dari peningkatan praktik manajemen di sektor swasta atau publik dalam perekonomian. Paradoksnya, meskipun pertumbuhan TFP eksogen dalam model itu tidak dapat diamati, sehingga hanya dapat diperkirakan bersamaan dengan perkiraan simultan dari efek akumulasi modal terhadap pertumbuhan selama periode waktu tertentu. Model dapat diformulasikan ulang dengan cara yang sedikit berbeda menggunakan asumsi produktivitas yang berbeda atau metrik pengukuran yang berbeda. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja rata-rata atau ALP, adalah output ekonomi per jam kerja. Yang kedua adalah produktivitas multifaktor atau MFP, adalah output dibagi dengan rata-rata tertimbang input modal dan tenaga kerja. Bobot yang digunakan biasanya didasarkan pada bagian input agregat yang diperoleh faktor manapun. Rasio ini sering dikutip sebagai 33% kembali ke modal dan 67% kembali ke tenaga kerja di negara-negara barat. Dalam ekonomi yang sedang tumbuh, modal diakumulasikan lebih cepat daripada yang dilahirkan, sehingga penyebut dalam fungsi pertumbuhan di bawah perhitungan MFP tumbuh lebih cepat daripada dalam perhitungan ALP. Oleh karena itu, pertumbuhan MFP hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan ALP. Oleh karena itu, pengukuran dalam istilah ALP meningkatkan efek pendalaman modal yang nyata. MFP diukur dengan Solow residual bukan ALP. Yang terakhir adalah total faktor produktivitas. Tingkat eksogen pertumbuhan TFP atau total faktor produktivitas dalam model Solow-Swan adalah residu setelah memperhitungkan akumulasi modal. Model Mankiw, Romer, dan Weil memberikan perkiraan TFP atau residual yang lebih rendah daripada model Solow-Swan. Dasar karena penambahan modal manusia ke modal memungkinkan akumulasi modal untuk menjelaskan lebih banyak variasi dalam pendapatan di berbagai negara. Dalam model dasar, sisa TFP mencakup efek modal manusia karena modal manusia tidak dimasukkan sebagai faktor produksi.